Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak sekalian. Pada kesempatan pagi saya akan memberikan materi mengenai fisiologi kontrol ya. Saya Dr. Abdani, spesialis penyakit dalam. Ya, sekarang saya staf di bagian manfaat. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pada pembelajaran, kita bukan doa dulu ya. Saya persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya mungkin saya absen dulu ya. Apakah hadir semua atau tidak ya? Salman hadir dong. Ya. Bapak hadir dong. Ya semua ya. Sebelum kita ke materi, mungkin saya akan bacakan dulu materi yang akan saya berikan ya. Bahwa pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai fisiologi pembentukan urin. Ini capaian pembelajaran yang akan saya berikan ya, bahwa kita itu minggu kedua ya, kita blok 5 melakukan capaian pembelajaran yang tepat ya, dengan materi pembelajaran fisiologi pembentukan urin, regulasi cairan dan elektrolit. Ini mungkin pada jam sekarang saya nggak akan bisa memberikan semuanya, mungkin hanya 1 jam aja dulu. Mungkin sekarang pembentukan urin saja ya. Capaian pembelajaran intinya yang pertama memahami mekanisme pembentukan urin dan memahami regulasi cairan dan elektrolit tubuh. Metode pembelajarannya kuliah dan memberikan dalam 3 jam. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hanya 1 jam aja dulu ya. Tapi sisanya dalam kesempatan yang lain. Kriteria dan bentuk penilaiannya kita kognitif dan kita ujiannya asesmennya dengan multiple choice questionnya MCQ. Nah, indikator yang akan kita berikan pada materi ini yang pertama mengenai fungsi ginjal, yang kedua susunan umum ginjal dan taktus urinarius, yang ketiga aliran darah ginjal, yang keempat metode sebagai unit fungsional ginjal, yang kelima filtrasi glomerulus, absorpsi tubuh dan sekresi tubulus, yang keenam membran kapil glomerulus, ketujuh penentu laju filtrasi glomerulus ya LPG ya, yang kedelapan aliran darah ginjal dan konsumsi oksigen, yang kesembilan kontrol fisiologi terhadap filtrasi glomerulus dan aliran darah ginjal, yang ke-10 autoregulasi laju filtrasi glomerulus dan aliran darah ginjal, dan yang ke-11 autoregulasi myogenis aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus. Nah, mungkin ini kepustakaan yang bisa kalian baca nih, bisa di Gaiten, bisa di Ganong atau di Jordan aja. Tapi yang paling enak dibaca Gaiten yang paling atas. Tapi boleh silakan kamu sebagai patokan pembanding yang lain di Ganong dan Jordan aja. Jadi kalau fisiologi biasanya banyak referensi ya, walaupun hanya saya 3 ya. Tapi karena banyak kalau baca pustakaan biasanya panjang-panjang, kalau yang 3 ini cukup buat kalian ya. Nah, mungkin sebelum ke materi saya sedikit kan mengenai ginjal nih. Dan saya tanya perkenalan diri, nama saya Angga Putri dengan nomor umur 03 dan akhir 036. Di sini dok, untuk ginjal itu sistem sekresi dok, masuk ke dalam sistem sekresi untuk sistem yang melakukan pengeluaran dan sisa zat metabolisme. Dibuat pembuang sisa metabolisme ya. Itu diantaranya ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai sebelumnya apa saja ya daripada fungsi ginjal ya. Ini walaupun tadi sudah ada bocorannya ini ya. Jadi nih bahwa fungsi ginjal itu pertama yang tadi sudah sebutin ya, kasih sampah metabolit dan zat kimia asing, terutama kreatinin, asam urat sekali ya. Kita minum banyak, nanti keluar juga diatur sama ginjal. Tidak kita minum sekarang 2 liter keluar 2 liter, tidak, tergantung kebutuhan tubuh kita. Kalau tubuh kita lagi kosong, istilahnya butuh bahwa yang diminum sama kita itu kita diisi dulu di sel-sel tubuh kita. Kalau misalkan udah di dalam tubuh udah cukup baru dikeluarkan.
Tapi tetap aja intinya bahwa ginjal itu bahwa intake yang masuk sama output ya. Nanti walaupun nanti kelamaan yang tadinya kita 2 liter itu kemana lagi yang sisanya, nanti dengan berapa jam atau berapa ya menit atau berapa jam mulai kencingnya kita tambah banyak. Jadi apa yang kita minum itu sama dengan yang keluar begitu. Tapi intinya ginjal pintar sekali akan meregulasi kemana dulu air yang akan diminum sama kita dan akan dibuang begitu ya. Nah yang ketiga, regulasi osmolaritas teratur dan operasi elektrolit hampir sama dengan yang barusan ya. Nah regulasi tekanan darah ini, tekanan darah itu dia determinan itu dia bisa jangka panjang, jangka pendek. Kalau jangka pendek biasanya kalau kita yang mencret, kenapa orang yang mencret tidak langsung bisa meninggal kalau tidak ada ginjal yang berfungsi hebat ya. Ginjal itu dia akan melakukan renin, nanti renin itu akan misalnya akan melakukan masuk kontraksi dan akhirnya si tekanan darah itu tidak akan turun terus dasis begitu. Yang kedua kalau jangka panjang dia akan melakukan mengeksesnya natrium dan air. Jadi kalau orang yang darah tinggi kenapa sering kencing terus? Ya, bukan hanya orang yang keluar sering kencing itu orang milik DM saja, tapi yang tekanan darah tinggi juga sering kencing terus karena volume di dalam vaskularnya tinggi, jadi makanya dia sering kencing terus. Itu ginjal yang melakukannya. Dan ketiga yang selanjutnya regulasi keseimbangan asam basa. Jadi kalau asam basa itu orang yang DM kan sering namanya ada ketoacidosis diabeticum, dia sering istilahnya gulanya dari 500, 1000 dia namanya KAD. Jadi asidosisnya keasaman dalam itu meningkat sekali. Kalau tidak ada ginjal dia akan mati. Ginjal dia berfungsi, salah satunya dia memproduksi merangsang mengeluarkan eritropoietin yang akhirnya merangsang sum tulang untuk membuat darah ya. Selanjutnya dia pengaturan pembentukan kalsitriol, ini vitamin D yang aktif. Kenapa orang yang gagal ginjal sering nyeri tulang ya. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Dan terakhir fungsi ginjal itu gluconeogenesis. Kenapa kita bisa puasa panjang? Kenapa kita bisa puasa 12 jam? Ya, kalau tidak ada ginjal kita nggak akan bisa puasa lama. Mungkin kita hanya kuat 6 jam, tapi ginjal bisa membuat gula. Makanya dia fungsinya buat gluconeogenesis. Dia menyamai dengan liver kekuatan dia menghasilkan gulanya. Nah, itu diantaranya daripada fungsi ginjal. Jadi banyak sekali ya, tidak hanya membuang sisa metabolisme seperti. Makanya kalau dia itu harus dijaga sama kita supaya tidak jadi kerusakan ya. Nah mungkin kita ini anatomi visualis ginjal nih, bahwa kedua ginjal terletak di dinding posterior ya. Setiap ginjal beratnya 150 gram, sisi medialnya berupa lekukan ya, di melekuk ginjal dia dan di tempat masuknya arteri, vena renalis, pembuluh limpatik, saraf dan ureter. Seperti ini ya. Kalau kita foto nih dari atas ke bawah ya, di depan kita ada bagian yang luar cortex ada di bagian dalam medula ini ya. Bagian luarnya cortex ini medula. Nah, di medula itu terdiri daripada piramid ginjal ya, seperti ini masa ini. Piramid ginjal sekitar 8 sampai 10. Dia mulainya daripada cortex dan berakhir pada pelvis ginjal ya. Dimana pelvis ginjal itu bagian yang daripada saluran akhir daripada ureter masuk ke dalam ginjal ya, ada corong-corongnya. Nanti ada kalut mayor, kalut minor begitu ya. Ini buat apa fungsinya? Dia menampung cairan urin daripada nefron ya. Nah, pendarahan ginjal nih mulai dari arteri renalis ya, arteri segmental, interlobar, arteri aorta, interlobular, arteri aferen, glomerulus, arteriole eferen. Nah, terus ada kapiler pretubular, venula sampai akhirnya ke vena renalis. Nah, ini yang bagaimana keunikan ginjal punya 2 kapiler, glomerulus kapiler, ada juga kapiler pretubular. Ini tidak ada di tempat lain, hanya di ginjal saja ya. Nah, ini yang tadi nih, nefron itu seperti ini ya. Nefron itu yang utama dari glomerulus, yang selanjutnya yang lainnya tadi tubulus begitu ya. Ini masuk tadi artery aferen sini ya, masuk ke dalam tubulus proximal, ansa Henle nih, baru ke tubulus distal, tubulus polygenitus dan ductus cordis. Nah ini tadi akhirnya ke papilla juga tadi seperti yang tadi ya, itu akan menampung dari sekitar 250 dari
masing-masing nephron itu kan jumlah ginjal sekitar 800 sampai 800.000 sampai 1 juta nephron kita, ginjal itu punya nephron segitu ya. Jadi kalau dengan bertambahnya tua bahwa ginjal itu katanya sih di atas 40 tahun bahwa ginjal kita itu akan menurun. Setiap kenaikan 10 tahun itu 10% gagal ginjal fungsi ginjal kita turun. Jadi jangan heran kalau orang yang usia 70 80 bahwa hasil lab kita itu bagaimana ini hasil lab saya bagus atau tidak. Ya harus dengan banyak pertimbangan, tidak bisa kita bilang wah ini mau gagal ginjal, jangan. Karena fisiologis sebetulnya dengan bertambahnya usia gagal ginjal kita akan berkurang gitu ya. Ini yang tadi balik ke pembentukan urinnya dari glomerulus, tubulus proksimal. Nah ini mungkin ada yang sedikit yang berhubungan dengan pembelajaran selanjutnya ini bahwa di Hansa Handler itu ada yang bagian tebal yang tipis ya. Nah, ini ada yang tebal yang tipis, ada juga nanti ada yang namanya makula densa di sini. Di sini ada makula densa, ini fungsinya makula densa itu penting sekali. Kalau kita istilahnya laju kita LPG laju kita belum bisa turun, makula densa akan berfungsi begitu ya. Ini dan mengenai apa istilahnya anatomi daripada tadi yang mengenai garis besar ginjal, dan ini yang mengenai nephron itu segini ya, nephron itu. Nah ini mungkin sedikit bahwa nephron itu ada dua, nephron kortikal sama juxtamedular. Kalau kortikal itu nephronnya di atas di korteks tadi namanya nephron kortikal, berarti nephronnya di korteks. Ada juga nephron juxtamedular, nephronnya di bawah ya, di medula namanya juxtamedular begitu. Yang membedakan ada ininya Hansa Handlernya. Kalau yang kortikal mah hanya sampai perbatasan korteks medula, kalau yang bisa medula dia sampai ke medula begitu ya. Nah selanjutnya dia pembentukan urin mulai dari filtrasi glomerulus, reabsorpsi dan sekresi tubulus dan proses dalam tubuh. Nah ini yang proses dalam tubuh mungkin pada pertemuan selanjutnya ya. Nah ini bahwa sekresi urin itu tadi kan ada filtrasi, reabsorpsi dan sekresi, itu aja di ginjal ya. Filtrasi masuk ke glomerulus, di glomerulus ke dalam tubulus, diserap, direabsorpsi. Tapi ada juga ginjal itu ada yang mensekresi, selain mereabsorpsi dia mensekresi juga sebagian daripada nanti dengan kalium, asam dia disekresikan ya. Jadi kalau kita proses dalam ginjal itu terdiri, nah bagaimana perilaku makanan, minuman, obat di dalam ginjal. Nah, di dalam ginjal itu prosesnya ada 4 begini. Ada yang pertama, zatnya difiltrasi, nanti ada gambarnya, tapi tidak direabsorpsi dan tidak disekresi, jadi filtrasi dibuang aja begitu. Ya. Ada juga difiltrasi, tapi dia sebagian diserap sama tubulus. Ada juga yang ketiga, zat difiltrasi, kemudian diserap semua. Ya. Yang keempat, zat difiltrasi tidak direabsorpsi tapi ada yang juga disekresi. Jadi nanti penjelasannya. Jadi ini keadaan kalau kita makan minum itu di dalam tubuh di dalam seperti ini ya. Tadi yang ini ya. Kalau dia difiltrasi saja tapi tidak ada yang diserap, tidak ada yang disekresi, yang ini gambarnya A ya. Kalau yang B ini difiltrasi tapi dia difiltrasi tapi ada yang sebagian diserap. Contohnya kalau ini apa? Natrium, kalium ya. Kalau ini apa yang A tadi contohnya kreatinin, tidak ada yang diserap, dibuang semua begitu ya. Nah yang C dia ada yang difiltrasi, diserap semua. Apa contohnya glukosa ya, asam amino, makanya tidak ada protein. Nah di dalam air kecil kita tidak ada gula, tidak ada protein karena diserap ya. Yang ketiga tadi yang D bahwa dia selain dia difiltrasi tapi ditambah lagi. Nah ini contohnya pemberian kalium dan hidrogen. Ini proses di dalam tubuh, di dalam ginjal kita terhadap apa yang sudah difiltrasi. Jadi ada 4 keadaan ya. Nah sebetulnya bahwa secara kuantitatif reabsorpsi lebih penting daripada sekresi. Jadi nanti kalau misalkan kita olahraga berat, ada contohnya ya bahwa kita olahraga berat kan kita GFR kita naik 10% ya. Kalau naik kita 10%, nanti air kencing kita juga harus naik 10% secara teoritis. Tapi kenapa pada orang yang olahraga, walaupun kita olahraga berat, dok pipis kita tetap aja 2 liter, tidak naik jadi 20 liter. Kamu bayangin kalau kamu pipis 20 liter, kamu kan bisa dehidrasi berat. Nah itu bahwa secara kuantitatif reabsorpsi lebih penting daripada sekresi begitu ya. Ini yang seksi yang penting yang tadi kalium dan hidrogen tadi ya, selain di ginjal
kasihkan lagi buat dibuang. Yang tadi yang contohnya yang sangat kurang diabsorpsi, urea, kreatin, asam langsung dibuang semua yang normal tadi ya. Yang zat ini zat asing juga sedikit diabsorpsi tadi, asam amino diabsorpsi komplit tadi ya, diserap semua tadi nih. Jadi tidak di protein kita tidak ada asam amino atau glukosanya. Nah, bahwa filtrasi, reabsorpsi dan sedikit diatur menurut kebutuhan yang sudah dijelaskan ya. Nah, ini tadi ya bahwa kalau kita olahraga itu bisa meningkat GFR 10%. Jadi misalkan ke normal GFR kan 180 liter, kalau naik 10% bisa jadi 108 liter. Air kencing kita normalnya 1,5 liter menjadi 9,5 liter ini 20 lipat. Jadi kalau ginjalnya tidak pintar mereabsorpsi, kita akan dehidrasi begitu. Jadi walaupun dia GFR naik, makanya tetap aja yang kencing keluar mah sedikit gitu ya. Jadi harus ada koordinasi antara filtrasi, reabsorpsi dan ekskresi begitu ya. Nah ini filtrasi glomerulus ya, bahwa komposisi filtrat itu jadi yang sesuai dengan filtrasi ya, plasma, mengurangi protein dan elemen seluler. Makanya di kencing kita tidak ada protein, tidak ada sel darah. Tapi dok kenapa di lab ada 1,3 ya? Itu mah ada istilahnya tiapnya beda. Ada istilahnya mungkin apa namanya kerugian keuntungan kerugian gitu ya. Ya itu kenapa 1,3 kalau kan tidak ada ini sel darah ya, tapi dalam range normal karena sudah 1 sampai 3 sudah ada ya. Kalau satelit harus tidak ada begitu ya. Ini juga bahwa filtrat itu garam dan organik sama dengan plasma 50% ya. Nah tadi sama selain protein, asam lemak dan kalsium ini tidak dibuang karena dia terikat oleh protein. Ya pokoknya sesuatu yang diikat sama protein tidak dibuang keluar ya, karena protein intinya mah. Nanti kenapa protein tidak keluar nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, bahwa GFR itu dari glomerular filtration rate itu 20% dari kalau aliran darah masuk ke dalam ginjal itu 20%-nya difiltrasi tadi ya. Nah, ini ditentukan oleh balance antara tekanan hidrostatik dan koloid. Ada koefisien filtrasi juga nih. Di bawah GFR normal itu 120 liter per menit atau 180 liter per hari ya. Nah, bahwa kalau ada orang, dok, saya sudah gagal ginjal stadium berapa, ini aja normalnya. Normal 120 liter. Kalau yang gagal yang cuci darah itu biasanya 15 ml per menit. Ya, yang normal itu di atas 100 begitu. Ya, ini yang normalnya 120 liter ya. Stage 1, stage 2 itu sesuai dengan GFR ya. Ini sebelum kita sedikit glomerulus ya, bahwa glomerulus itu dia terdiri 3 lapis ya. Ada lapis endotel, membran basalis, lapisan epitel. Nah, lihat ini muatannya negatif semua ya. Muatan, makanya protein tidak pernah bisa keluar. Bandingkan dengan filtrasi dextran, itu tadi banyak kalau yang muatan negatif tidak bisa keluar, kalau muatan yang positif bisa keluar begitu ya. Makanya kalau orang yang kalau ada bagian penyakit dalam, bukan saya bagian penyakit dalam ya, bahwa istilahnya pemberian orang yang gagal ginjal itu tidak pernah istilahnya dikasih protein tinggi. Kenapa? Karena protein itu dia itu protein itu muatannya negatif. Kalau penyakit dalam tidak. Kenapa? Kalau dikasih istilahnya kan udah si glomerulus rusak. Kalau rusak itu muatan negatifnya berubah jadi positif. Kalau dikasih protein akan dibuang lagi proteinnya. Maka kalau kita yang nephrotic syndrome, kalau di penyakit dalam tidak pernah dikasih protein ya, pokoknya harus rendah begitu. Nah ini dia tadi ya yang gambaran daripada ini glomerulus ini ya. Dia ada epitel, membran basalis dan ada endotel begitu. Ini gambar mengenai hubungan antara berat molekul sama filtrability tadi ya. Semakin besar dia berat molekul, semakin kecil filtrability-nya. Semakin filtral itu lebih mudah dibuang begitu ya. Ini tadi ya, yang tadi filtrability. Nah itu apa saja yang menentukan daripada GFR ini ya, bahwa GFR itu dia ini GFR itu hasil sama dengan koefisien filtrasi. Ini bahwa tadi bahwa yang menentukan GFR ini, yang menentukan GFR ini sini kan, ini glomerulus, ini atur afferent, ini efferent ya. Nah yang menentukan itu tekanan hidrostatik glomerulus, yang hidrostatik glomerulus yang mendorong ke sini supaya dibuang di urin,
Kalau kesombongan sebaliknya dia menahan begitu. Ya. Osmotik koloid sebaliknya. Kalau dengan hidrostatik mah dia mendorong supaya dia dibuang jadi urin. Kalau dengan osmotik koloid dia menahan. Ya. Makanya pada orang yang sekarang bengkak-bengkak suka diperiksa albumin berapa albuminnya. Kalau tidak ya. Jadi apa istilahnya si hubungan sel-selnya itu ya permeabilitasnya meningkat atau tidak. Ini di sini ada tekanan osmotik koloid ya. Nah ini apa tadi ya bahwa jadi kalau kita ngitung GFR tinggal lihat aja di sini ya yang meningkatkan ya. Kalau ingin naik GFR naik ya ini apa istilahnya ininya harus tuh apa di sini yang sebelumnya nih. Jadi kalau kita ingin GFR naik ini koefisien filtrasinya harus naik ya atau tekanan hidrostatik global harus naik. Tapi kalau ingin GFR itu kurang ini tekanan hidrostatik momennya dinaikkan begitu. Ini aja pakai rumus ini membolak-balikan bagaimana GFR naik atau turunnya. Begitu. Ini gambaran mengenai glomerular koloid osmotik. Jadi ya tekanan osmotik supaya jadi semakin dia banyak menfiltrasi kan protein kan tidak dibuang kan bakal tambah banyak ya. Kalau bertambah banyak proteinnya maka tekanan osmotik semakin naik begitu ya. Jadi semakin sering apa istilahnya difiltrasi semakin banyak protein yang di dalam tubuhnya begitu. Tadi ini bahwa ini tadi sudah itu penjelasannya bahwa tekanan osmotik ini kalau GFR turun ini bahwa dia bertekanan osmotik kalau belum meningkat tadi GFR turun tadi ya penjelasannya dari yang tadi pokoknya ingat rumus yang tadi aja misalnya naik turun GFR gitu ya. Ini kalau kamu tahu rumusnya cuma itu saja, kamu bolak-balikin rumus juga ngerti begitu kenapa GFR naik atau turun begitu ya. Ini tadi sedikit nih mengingat kenapa nih pengaruh tahan arteriola terhadap GFR. Ya, kenapa ini ya? Ini mengerti mungkin ya bahwa ya itu kenapa nih kalau arterial aferen meningkat tuh GFR-nya turun ya. Karena kan aferen arteri apa pembuluh darah mau masuk ke ginjal. Kalau pembuluh darahnya masuk ke ginjalnya pas kontiksi mengecil dan bagaimana darah bisa masuk ke ginjal. Jadi turun kan GFR-nya ya. Jadi ini hubungannya turun ini si grafiknya ya. Tapi ini kalau yang aferen sebaliknya. Kalau aferen ini kan dia di sini di belakang. Kalau dia GFR-nya kalau dia ditahan, berarti si GFR-nya si darahnya baik ke ginjal difiltrasi. Makanya sebalik kalau di aferen kalau dia masuk kontriksi jadi dia menurun, masuk fase dilatasi naik. Kalau di aferen sebaliknya begitu, ya. Itu jadi kenapa aferen sama aferen bertolak belakang begitu. Ya. Nah ini tadi bahwa kontrol fisiologis GFR dan general blood flow ya bahwa yang upaya mengontrolnya ini ada saraf simpatis ya, GFR turun. Karena kalau simpatis pokoknya mah kalau simpatis mah jadi apa ke pembuluh darah mengerut aja. Tapi kalau ke mata dibolotot ya. Kalau saraf simpatis mah ke pembuluh darah mengecil. Jadi kalau mengecil kan arterial aferennya tadi mengecup, pasukan tinggi menyebabkan GFR-nya jadi turun begitu ya. Nah selain saraf simpatis apalagi nih hormon autokoid ini ya. Ada hormon autokoid yang menyebabkan dia naik ke apa saja nih yang masuk hormon autokoid itu. Nah ini ya norepinefrin yang nanti menyebabkan GFR turun ya. Tetapi kalau prostaglandin atau endothelin derivat metaloxide dia menaikkan GFR ya. Tadi kenapa prostaglandin dan balatin ini menyebabkan GFR naiknya. Jadi kenapa orang yang istilahnya yang gagal ya yang sering minum obat-obat nyeri itu ginjalnya dia rusak kan ini prostaglandin. Kalau prostaglandin itu dia vasokonstriksi dan vasodilatasi. Prostaglandin itu dia fokusnya vasodilatasi. Kalau dikasih obat nyeri kan obat ini anti prostaglandin. Kalau anti prostaglandin berarti tidak ada yang menyebabkan dia vasodilatasi jadi memuncup. Makanya rusak ginjal kita. Kenapa kita tidak boleh makan obat-obat nyeri ini ya? Nah, tadi obat-obat NSAID atau aspirin tidak boleh ini ya. Nah, apalagi ini yang menyebabkan autoregulasi ini bersifat intrinsik untuk beberapa jaringan autoregulasi dia mempertahankan oksigen dan nutrien untuk jaringan dia. Nah, autoregulasi ginjal dia mempertahankan GFR supaya normal dan eksisi air dan laut tetap tidak terganggu fungsinya daripada autoregulasinya. Ini batas autoregulasinya sekitar 75 sampai 90 ml air raksa. Ini tadi nih selain dia masih autoregulasi internal blood flow ini
bahwa kalau semakin ginjal air ke dalam ginjal naik nih, naik PFR-nya kan banyak segi darahnya ke dalam ginjal ya. Nah output juga ini sama naik begitu ya. Ini tadi yang pentingnya autoregulasi ini ya. Kenapa orang yang ginjal dia bawa absorpsi kadang-kadang dikatakan lebih penting daripada ekspresi ini. Tadi ini penjelasan dari ya. Kalau kita PFR-nya naik 10%, harus sama urin juga naik. Tapi kenapa urin kita normal ya? Karena ada autoregulasi ya. Nah, untuk itu fungsinya dia untuk mencegah perubahan PFR yang tinggi, meningkatkan absorpsi ya ini. Nah, kadang-kadang ada namanya kenapa tadi lo sebutin kenapa orang yang darah tinggi sering kencing ya, kenapa ada pressure diuresis atau pressure natriuresis ya, jadi peningkatan arteri akan menyebabkan jadi pipis terus begitu ya. Ini ada feedback tubuh kita yang sudah sebutin, ada makula densa ini ya. Makula densa itu ya tadi bagian kecil di ascender ya, bagian ke atas ke ascender ya. Di bawah nih dia pernah makula densa ini bahwa kalau kita akan darah turun ya, kita yang menstruasi, yang muntah darah begitu ya, yang perdarahan ini kalau kan darah kita turun ya, kita lihat bahwa kalau tekan darah kita turun, GFR turun kan itu berarti ya, kan tidak ada yang darah masuk ke dalam ginjal. GFR turun tadi ini makula densa mengambil alih nih. Makula densa akan menyiapkan, dia akan mereabsorpsi NaCl seolah-olah NaCl tidak ada begitu karena kan diserap sama makula densa, maka dia akan meningkatkan, akan menyebabkan arterial afferentnya jadi meningkat ya, dan arterial afferentnya dipasodilatasi ini guna daripada makula densa begitu. Jadi dia fungsinya global, arterial afferentnya jadi turun, jadi pasodilatasi sampai arterial afferentnya meningkat tadi kan, yang menyebabkan supaya di afferent itu seperti itu. Ini karena daripada makula densa. Ini tadi saya sebutnya bahwa makula densa menghasilkan jantung capek atau ini dilatasi atau afferent dan penurunan darah yang meningkat ya. Nah ada juga yang autoregulasi, satu lagi apa, myogenik tadi ya, bahwa kalau tekanan darah kita yang tinggi, kenapa sering berdenyut kita, itu sebetulnya kontraksi dari pembuluh darah dia untuk mempertahankan supaya tidak jebol, menyebabkan kontraksi vaskular dia ditahan supaya tidak meregang. Itu myogenik apa, autoregulasi juga ya, untuk menyebabkan RBF dan GFR-nya jadi turun begitu ya. Nah faktor lain yang dikatakan renal bapak dan GFR ini makan protein yang tinggi ya. Kenapa protein yang tinggi menyebabkan apa? Dia menyebabkan pertemuan jaringan ginjal di dalam 1-2 jam setelah makan. GFR dan GFR beberapa waktu jadi naik begitu ya. Nah katanya ini patofisiologinya katanya kalau makan protein yang tinggi itu ya, dia absorpsi asam amino sama tadi prosesnya di makula densa juga ini ya, akan menyebabkan penyerapan NaCl, kalau NaCl-nya menurun, jadi feedback ke pulau-pulau yang tadi balik lagi ke makula densa begitu ya. Nah sama, maka kalau kita darah naik, makula densanya jadi naik begitu. Ini sampai sini ya. Bagaimana? Di sini ada yang dimengerti nggak? Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Izin dokter, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nova Nuralda dengan NIM 38. Izin bertanya dok, tadi kan dokter bilang ketika tidak ada ginjal dia nggak akan membuat puasa. Nah ketika orang yang gagal ginjal itu dia bisa melakukan puasa nggak ya dok? Enggak. Jadi ya bahwa fungsi ginjal itu diantaranya buat gluconeogenesis ya. Tapi bagaimana orang yang gagal ginjal ya? Orang yang gagal ginjal itu kan secara teoritis tadi disebutin bahwa ginjal itu bisa membuat gula sama dengan hiper. Jadi kalau ginjalnya rusak berarti gulanya kan tidak ada. Kan sekali memaksakan dan berbahaya sebetulnya. Jadi kalau kita medis tidak boleh. Kenapa? Karena ginjal tidak menghasilkan glukosa karena rusak. Kali ini mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kalian ilmu kaliannya. Nah untuk selanjutnya mungkin buat pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai tadi proses kan tadi kalau sebutin dari ginjal ke tumbulus ya. Nanti akan pertemuan selanjutnya membahas mengenai proses-proses di dalam tumbulus dan tumbulus proksimal seperti apa, di stadium apa, asalnya apa ya. Itu yang buat pertemuan selanjutnya ya.
Itu aja ya mungkin ya betul kali ini ya. Ya saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.